Hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar materi yang ada pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Kemudian subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian materinya adalah kebugaran jasmani, latihan keseimbangan, dan kelenturan. Nah, seperti biasa anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar kita, jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, berkaitan dengan materi kebugaran jasmani ini, anak-anak harus tahu juga apa saja tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajarannya ini yang pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan cara bergerak secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Yang kedua, anak-anak nanti bisa melakukan gerak secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh. Ya, tentu masih dalam kegiatan pengembangan kebugaran jasmani. Yang terakhir, anak-anak bisa mempraktikkan gerak kelenturan tubuh bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Ini anak-anak tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, anak-anak silakan bersiap-siap untuk memulai belajarnya. Silakan anak-anak simak baik-baik apa yang Pak Guru sampaikan agar anak-anak bisa mengerti dan memahami, sehingga anak-anak benar-benar mendapatkan ilmu ketika belajar di sini. Yang pertama anak-anak, kita akan belajar tentang latihan keseimbangan. Latihan apa sajakah itu yang dilakukan? Pertama adalah anak-anak melakukan kegiatan terlentang. Kemudian anak-anak awalnya anak-anak terlentang dengan posisi badan lurus seperti ini ya. Nah, seperti tidur, tapi jangan tidur beneran ya. Mata tetap dibuka. Lalu anak-anak, kepala dan pinggang ditekuk ke depan ya, seperti ini. Nah, jadi bagian kaki dan bagian tubuh atas atau kepala dan badan agak ditekuk sehingga seperti huruf V. Kemudian anak-anak tahan beberapa saat atau semampunya anak-anak pada posisi ini, atau anak-anak bisa menghitung 1 sampai 10 ya. Dalam pada posisi ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu ya. Jika sudah, anak-anak bisa turun atau kembali pada posisi semula tadi. Begitu anak-anak untuk pertama atau latihan pertama. Selanjutnya untuk latihan keseimbangan, yaitu dalam posisi miring. Yang dimaksud miring ini bagaimana anak-anak? Pertama, anak-anak berbaring miring dengan kedua kaki lurus seperti ini contohnya. Kemudian salah satu kaki diangkat ke atas seperti ini anak-anak. Nah, kemudian tahan beberapa saat atau semampunya. Atau anak-anak juga bisa menghitung ya 1 sampai 10 seperti yang kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, jika sudah, kemudian silakan diturunkan ya. Lalu salah satu kaki bisa ditekuk ke belakang seperti ini. Nah, begitu. Kemudian juga dilakukan atau ditahan beberapa saat atau semampunya ya. Dan setelah selesai bisa berganti kaki ya. Kalau ini kaki kanan, selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan dengan kaki satunya atau kaki kiri biar seimbang ya, kanan kiri melakukan semuanya. Selanjutnya anak-anak, jika sudah, anak-anak bisa berposisi pada telungkup ya, dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Selanjutnya, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya seperti ini.
atau bisa dihitung ya 10 kali hitungan seperti tadi ya. Begitu. Nah, jika sudah, kemudian bisa turun, lalu ganti kaki yang satunya ya. Begitu, mudah bukan? Nah, selanjutnya anak-anak masih pada posisi telungkup ya, tapi sekarang tidak satu kaki, melainkan kedua kaki diangkat seperti ini ya. Nah, kemudian tahan juga beberapa saat atau bisa dihitung 10 kali hitungan. Begitu anak-anak untuk latihan keseimbangan telungkup ini. Selanjutnya anak-anak kita lanjutkan ya untuk latihan kelenturan. Latihan kelenturan ini apa saja yang dimaksudkan anak-anak? Pertama, anak-anak bisa melatih atau melakukan kegiatan memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Anak-anak bisa lihat contoh di sini ya. Nah, putar ke kiri, kemudian ke kanan, lalu ke kiri, ke kanan ya. Lakukan sampai 8 kali atau 10 kali ya. Itu anak-anak. Selanjutnya jika sudah memutar persendian lengan, anak-anak bersiap seperti ini, kedua tangan diangkat, lalu ayunkan tangan ke belakang ya, kemudian ayunkan lagi ke depan, ayunkan lagi ke belakang ya. Lakukan lagi sampai 10 kali hitungan ya. Selanjutnya anak-anak bisa melakukan untuk melatih persendian pinggang. Caranya bagaimana? Caranya anak-anak bersiap dulu seperti ini, kedua tangan diangkat di atas. Kemudian anak-anak melakukan gerakan membungkuk seperti ini ya. Tangan dijulurkan ke bawah sampai badan lurus ya. Kemudian kembali lagi, luruskan tangan di atas, membungkuk lagi. Kemudian angkat lagi ke atas, lakukan ya 8 sampai 10 kali hitungan. Begitu anak-anak, cukup mudah bukan? Dan seru ya. Nah, selanjutnya anak-anak jika sudah ya, anak-anak bisa mengulangi lagi gerakan persendian pinggang ini ya, sampai benar-benar anak-anak merasakan pinggangnya seperti terasa lentur atau tertarik ya. Gitu anak-anak. Selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu latihan meliukkan badan. Seperti apa itu? Anak-anak berada pada posisi seperti ini, kedua tangan diluruskan ke atas, lalu liukkan badan ke kiri, kemudian ke kanan, kembali lagi ke kiri, ke kanan. Nah, lakukan gerakan ini ya paling tidak 8 kali atau 10 kali hitungan. Begitu anak-anak, bisa dimengerti ya? Bagus. Jika bisa dimengerti, anak-anak selanjutnya bisa mencoba melakukan permainan estafet bola dengan tangan. Cara bermainnya bagaimana anak-anak? Anak-anak bisa menerapkan cara meliukkan badan tadi. Pertama, anak-anak pegang bola di atas kepala, kemudian badan meliukkan badan ke belakang seperti ini ya, untuk memberikan bola ke teman di belakangnya. Lalu temannya di belakangnya juga bersiap tangan di atas, lalu meliukkan badan juga untuk mengambil bolanya. Selanjutnya bola diambil, kemudian dilanjutkan pada orang atau pemain di belakangnya lagi. Begitu anak-anak untuk permainan estafet bola ya. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak semua.